Shalom, selamat sore, dan salam sehat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah virtual PWGT Jemaat Elim Balikpapan, Selasa 13 Oktober 2020. Baiklah, ibadah kita pada sore hari ini akan segera kita mulai. Saya jemput semua berdiri. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu, Tuhan beserta kamu. Dipersilakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur terambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Amin. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang,
Firman Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan sore menjelang malam hari ini. Bersyukur atas berkat kasih setiamu yang terus-menerus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh dipersekutukan dalam ibadah pada sore menjelang malam hari ini. Sekalipun melalui media virtual. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir dan maha ada. Tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dan kami percaya saat ini, kami semua dipersekutukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Terangilah hati kami dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan, kami aminkan, dan kami berjuang melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk dan bertemu dengan tamu-tamu itu,
ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Segenap kaum ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa pantas dan layak kita mendapatkan undangan terhormat dari Tuhan untuk menikmati kemurahannya di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Apakah karena kita rajin beribadah? Apakah karena amal ibadah kita? Atau apakah karena perbuatan baik kita? Tentu tidak, saudara-saudara. Kita diundang dan kita dilayakkan oleh Tuhan hanya semata-mata karena kemurahan kasih-Nya. Dalam pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, kita belajar bersama bagaimana Allah yang murah hati itu digambarkan sebagai seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan perkawinan untuk anaknya. Tentu menjadi kehormatan bukan bagi kita ketika kita diundang untuk hadir di pesta itu. Mungkin itulah yang mendasari sehingga ada banyak orang yang sering kecewa dan bisa marah ketika ia tidak diundang untuk menghadiri satu acara atau sebuah pesta pernikahan. Karena mungkin dia merasa layak dan pantas untuk diundang. Tetapi bagi sang pemilik pesta, ia bukanlah orang yang tepat. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa raja itu mengundang banyak orang untuk datang dalam pesta itu. Dan tentu yang diundang itu adalah orang-orang yang layak bagi dia. Saudara-saudara, tapi apa yang terjadi? Orang yang diundang itu tidak datang ke dalam pesta perjamuan perkawinan itu. Saudara-saudara, seorang raja yang mengadakan perjamuan pesta kawin untuk anaknya adalah menggambarkan tentang Allah yang begitu baik, yang maha murah, yang mengundang kita untuk datang ke dalam hadirat-Nya, menikmati kebaikan-Nya. Tetapi saudara-saudara, kadangkala kita tidak mengindahkan undangan itu. Dalam pembacaan kita pada sore hari ini, 3 kali raja ini mengeluarkan undangan kepada orang-orang yang menurutnya layak untuk datang dalam pesta itu, untuk melengkapi sukacitanya dalam pernikahan anaknya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan orang yang diundang itu tidak mau datang. Dalam ayat yang keempat, mereka yang diundang tidak mengindahkan undangan itu. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan bahkan ada yang pergi menangkap hambanya dan menyiksanya.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu kita berada pada posisi yang mana dalam teks ini. Ketika Tuhan hadir mengundang kita untuk datang dalam hadirat-Nya, menikmati kemurahan-Nya, saya tidak tahu apakah kita adalah orang yang mengindahkan undangan itu atau tidak. Seperti dikatakan dalam teks ini. Kita memang tidak mau peduli. Atau yang kedua, kita tidak mau datang karena kita lebih sibuk mengerjakan usaha dan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Atau mungkin saja ada orang yang tidak mengindahkan undangan itu karena dia lebih cenderung berbuat dosa. Seperti dalam teks tadi dikatakan, ada yang menangkap hamba-hambanya dan menyiksa mereka. Dalam ayat yang ke-9, raja itu kemudian memerintahkan hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan dan memanggil semua orang baik, orang jahat dan orang baik sehingga penuhlah ruangan itu. Di sini kita bisa melihat saudara-saudara sekalian, Allah mau kita bergabung di dalam pestanya yang akan berlangsung kekal. Itulah sebabnya Ia mengundang kita berkali-kali, tetapi terkadang kita mengabaikan undangan itu. Seperti hari ini, kita diundang oleh Tuhan menikmati kebaikan-Nya dalam persekutuan ibadah ini. Tapi bisa saja kita tidak mengabaikannya. Sibuk untuk inilah, sibuk untuk itulah. Berbagai macam alasan. Mungkin ada yang beralasan ya tidak punya fasilitas atau tidak dimungkinkan bisa mengakses jaringan internet untuk beribadah secara virtual sore hari ini. Berbagai macam alasan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa Allah yang murah hati rindu kita hadir dan menikmati kebaikan di dalam pestanya yang kekal, yang tidak akan pernah berhenti dan berkesudahan. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan itu digambarkan dalam diri seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya ini dengan mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu Dia nyatakan dalam bentuk pakaian pesta yang telah disiapkan untuk kita. Konon pada zaman itu, setiap orang yang mengadakan pesta terlebih dahulu membagi-bagikan pakaian kepada siapa yang dianggap layak untuk datang dalam pesta itu. Atau paling tidak menentukan dress code, pakaian apa, warnanya, coraknya apa, yang kemudian akan digunakan oleh setiap orang yang datang dalam pesta itu. Ya, sama sekarang dalam acara-acara pernikahan, keluarga membagi-bagikan kain, membagi-bagikan pakaian kepada siapa yang akan hadir dalam pesta itu. Biasanya disiapkan untuk panitia pelaksana atau keluarga-keluarga. Dan bahkan dalam acara-acara gereja, ya sebuah acara kegiatan sepertinya dirasa tidak cukup, tidak sempurna kalau tidak punya seragam. Ataupun ia menentukan dress code seperti apa yang digunakan datang dalam pesta itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang diundang, baik orang baik dan orang jahat, datang dan memenuhi ruangan pesta itu. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan ini dikatakan ada satu orang yang tidak kedapatan
menggunakan pakaian pesta. Dan akhirnya sang raja itu merintahkan kepada pasukan-pasukannya untuk menangkap dan melemparkannya ke tempat yang paling gelap, di mana di sana ada gertak gigi dan ratapan yang tidak akan pernah berkesudahan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dari teks ini? Allah menyediakan kepada kita dalam kemurahan kasih-Nya pakaian kepada kita, kelayakan kita, yaitu iman percaya kita, dan juga segala kebenaran yang ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita terlalu sibuk dengan dress code kita. Tetapi kita lupa pakaian kita yang sebenarnya adalah apa? Untuk masuk dalam pesta perjamuan dengan Tuhan adalah hati kita, pikiran kita, hati dan pikiran yang dijiwai oleh cinta kasih Kristus. Kadangkala kita merasa sudah sangat pantas ya, cara gereja ke sana ke sini dengan seragam, dengan dress code yang kita anggap bahwa itulah pakaian terbaik kita. Tetapi bukan itu kalau kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Dress code terbaik kita, pakaian terbaik kita adalah iman yang benar kepada Yesus Kristus, dan segala kebenaran di dalam Dia kita hidupi. Itulah sebabnya ketika ada yang kedapatan tidak menggunakan pakaian pesta, sekalipun dia masuk dalam ruangan itu, dia berada di dalam pesta itu, tetapi raja itu memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan melemparkan dia ke dalam tempat yang gelap. Saya mau katakan, ini menjadi peringatan kepada kita. Kita sudah berada dalam ruangan pesta itu. Dan mungkin kita sudah merasa layak. Dengan pakaian kita, dengan seragam kita yang kita anggap bahwa itulah pakaian terbaik kita. Tetapi sesungguhnya, bukanlah pakaian kita yang sesungguhnya. Pakaian kita yang sesungguhnya adalah iman kita yang benar. Dan juga hidup kita yang mewarnai dan diwarnai oleh kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kaum ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Allah ini dinyatakan dengan menyediakan kepada kita kepantasan dan kelayakan untuk diam dan menikmati pesta kekal bersama dengan Dia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berbicara banyak kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam teks ini, ketika mereka menolak Dia dalam pasal-pasal sebelumnya yang dikatakan kepadanya, untuk menjadi peringatan kepada kita, sekaligus menjadi kekuatan dan keyakinan yang sungguh kepada kita ketika kita benar-benar menerima Kristus dengan iman yang benar, dalam artian betul-betul percaya Dia sebagai Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan segala kebenarannya, segala kehendaknya itu mewarnai hidup kita, maka kita dilayakkan untuk menikmati pesta yang kekal bersama dengan Dia sebagai wujud dari kemurahan Tuhan yang tidak dapat dilampaui oleh apapun. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kurang dari Tuhan kepada kita? Kalau kita katakan Dia adalah Allah yang murah hati, Ia tidak hanya memenuhi keinginan-keinginan kita, tapi lebih daripada itu, Ia tidak ingin kita binasa. Kita ingin menikmati, Tuhan ingin, Tuhan rindu kita hadir dan menikmati pesta kekal bersama dengan Dia.
Oleh karena itu, dengarkanlah suara Tuhan. Hari ini saudara adalah tamu yang terbaik. Tamu langit, tamu yang layak Dia undang datang dalam pestanya. Karena anugerahnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu dengarlah setiap kali Dia mengundang kita untuk hadir. Datang kepadanya. Dan yang kedua, untuk hadir di dalam pesta kekal bersama dengan Dia. Kenakanlah pakaian kebesaran yang telah Ia anugerahkan kepada kita, yaitu iman dan segala kebenarannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar saudara dilayakkan untuk mengambil bagian dalam pesta perjamuan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Satu ayat Alkitab yang menuntun kita terdapat dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kita angkat satu pujian PK Kidung Jemaat 355 ayat 1. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Betapa besarnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tidak tertandingi Engkau dengan kuasa-Mu, dengan kuasa apapun. Engkau adalah Allah yang murah hati bagi kami. Tuhan tidak hanya menyediakan apa yang kami perlukan dan butuhkan untuk hidup di muka bumi ini. Tapi Tuhan rindu kami mengambil bahagian dalam perjamuan yang kekal. Dalam pesta rohani bersama dengan Bapa. Oleh karena itu, terima kasih Bapak jika sore hari ini kami dimungkinkan untuk mendengarkan dan menghadiri pesta kekal bersama dengan Engkau dalam ibadah PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami diingatkan, kami ditegur, sekaligus juga kami diteguhkan dan dikuatkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang layak untuk mengambil bahagian dalam pesta kekal itu. Lewat iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menghidupi segala kebenaran di dalam Dia. Sebagai satu persekutuan umat Allah, dalam persekutuan wanita gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami bersehati memuji-Mu di sore hari ini Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Hidupkanlah kami seturut dengan janji dan kasih-Mu Tuhan. Untuk tetap menjadi hamba-hamba yang setia, yang melayani-Mu. Kami bawa rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Suami, anak, cucu, kerabat keluarga kami. Kami bawa dalam syafaat ini. Jadikanlah mereka pribadi yang mengasihi-Mu Tuhan. Topang mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya mendampingi kami di tengah-tengah keluarga. Mencari nafkah dan menjadi imam. Bahkan menjadi anak-anak yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan, kami doakan mereka. Dan berikan kami hati yang bijaksana menjadi istri, pendamping bagi suami, pendamping dan penolong bagi anak-anak kami,
untuk bertumbuh di dalam iman kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk situasi ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami sebagai ibu rumah tangga yang betul-betul merasakan hal itu. Karena di pundak kami ada sejumlah tanggung jawab untuk mengatur dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga terkait dengan ekonomi keluarga. Sekalipun situasi itu kami hadapi, kami berdoa teguhkanlah kami dalam iman percaya kepadamu Tuhan untuk tetap setia. Berdoa bersama untuk saudara-saudara kami anggota persekutuan yang sekarang ini sedang dalam pergumulan. Mereka yang sakit kami berdoa Tuhan hibur, Tuhan sembuhkan dan pulihkan dari sakit penyakit yang dialami. Kami sebut dalam doa saudara kami Ibu Nita Linggialo. Jamah dia Tuhan, sembuhkan dan pulihkan bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang sudah sekian lama sakit. Juga berdoa untuk Ibu Koni atau Mama Rafa yang berduka cita. Tuhan hibur bersama dengan rumpun keluarga besar Albert Sinaulan. Tuhan, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena mereka sedang tidak mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka yang diperlakukan dengan tidak baik dan tidak adil, baik dalam keluarga, di tempat pekerjaan atau di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Juga terus menopang di dalam doa, ibu-ibu yang juga turut bekerja membantu suami ataupun menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah. Tuhan setiap jerih lelah, Tuhan berikan kepadanya upah yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk persekutuan wanita gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Berdoa untuk pengurus yang juga terus mengatur dan menata kegiatan dan pelayanan di tengah pandemik ini. Tuhan tetap beri kesehatan dan semangat mereka mengemban amanat organisasi, amanat persekutuan, mereka tetap lakukan dengan setia. Kami berdoa untuk program-program kerja yang masih bisa dikerjakan dan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Akan tetap menjadi alat pengikat, alat pemersatu, dan juga sarana penjangkauan pemeliharaan iman bagi seluruh anggota PWGT di tengah jemaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, jadilah bangsa dan negara ini menjadi bangsa negara yang adil dan makmur. Pemerintah kami doakan untuk tetap tunduk pada amanat rakyat. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang sekarang terpapar virus corona, mendoakan tenaga-tenaga medis dan semua pihak yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Bahkan para ilmuwan yang bekerja di berbagai laboratorium untuk menemukan vaksin dari virus ini. Tuhan menolong mereka. Terima kasih untuk cukupnya berkat-Mu Tuhan, kami boleh memberi persembahan. Bila persembahan ini layak dan berkenan kepada Tuhan, ditata, dikelola dengan baik untuk pelayanan PWGT di Jemaat Elim Balikpapan, bahkan dalam pelayanan pada tingkatan yang lebih luas. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 2. Serikat Persaudaraan. Persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam
sejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Ibu-ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat yang datang hanya daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, untuk menghadiri ibadah kita pada sore hari ini, kita menyanyi PKJ 274 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lengkap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Silakan duduk. Ibadah PWGT Jemaat Elim telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.